Lihatlah Iran, bukan hanya sebagai sebuah negara di peta dunia, tapi sebagai cermin gelap dari apa yang terjadi saat agama dijadikan alat kekuasaan. Iran adalah contoh nyata tentang bagaimana sistem keagamaan bisa menjadi alat penindasan, kekerasan, dan pembunuhan jika tidak disertai Roh Kudus. Mereka berbicara tentang Tuhan, tapi tangan mereka berlumuran darah. Mereka mengaku membawa cahaya, tapi setiap langkah mereka dipenuhi bayangan maut. Itulah kebiadaban ketika agama menguasai negara, tapi Tuhan tidak diakui. Ketika nama Tuhan dipakai untuk menutupi kebengisan manusia. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus pasal 1 ayat 16. Mereka membawa nama Tuhan, tapi mereka membenci anaknya. Iran menyebut dirinya Republik Islam. Segala urusan negara diatur berdasarkan syariat. Mereka melarang salib. Mereka menghukum mati orang yang bertobat kepada Yesus. Mereka membakar Alkitab. Mereka memenjarakan para penginjil. Mereka berseru, "Kami melayani Allah." Tapi Tuhan menjawab, tapi kepada mereka Tuhan menjawab, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44, ini bukan sekadar perbedaan iman, ini adalah penistaan atas kasih Allah yang sejati. Iran di bawah kendali para ayatollah telah mengganti belas kasihan dengan peluru, mengganti kasih dengan kutukan. Lihatlah hukum cambuk di alun-alun, lihatlah perempuan yang dipukuli karena tidak berjilbab. Lihatlah anak-anak yang diajarkan membenci Israel sebelum mereka bisa membaca. Apakah itu kesalehan? Apakah itu ibadah? Bukan, itu adalah kegelapan. Yesus sudah memperingatkan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 2. Iran adalah peringatan keras bagi dunia, bahwa agama tanpa kasih, agama tanpa Yesus, adalah agama yang membunuh. Mereka mengutuk Israel setiap hari. Mereka mempersenjatai Hamas. Mereka mendanai Hizbullah. Mereka membakar bendera Israel dan tertawa. Mereka menantang Tuhan di medan perang. Dan karena mereka menolak salib, karena mereka menghina Yesus, maka satu persatu pilar kekuatan mereka mulai retak. Hari ini, Iran berguncang. Israel membuat neraka di Teheran. Pemerintahan mereka kehilangan legitimasi. Rakyat turun ke jalan. Mereka menuntut keadilan, bukan agama yang menindas. Fatwa tidak bisa memadamkan api revolusi. Karena api ini bukan sekadar kemarahan. Ini adalah gelombang ilahi yang sedang menyingkap kebusukan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Lukas pasal 12 ayat 2 dan 3, mereka membungkam Injil, tapi Injil tidak bisa dibungkam, sebab Injil adalah kuasa Allah. Dan kini dari ruang-ruang rahasia, dari gua-gua dan ruang bawah tanah, dari perempuan yang dahulu dipukuli, dari pemuda yang dahulu disiksa, bangkit sebuah generasi baru. Mereka tidak punya mimbar, mereka tidak punya gedung gereja, tapi mereka punya Yesus. Dunia harus melihat bahwa agama yang dipakai sebagai alat kekuasaan akan berakhir dalam kehancuran. Yesus tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan kerajaannya tidak dibangun dengan hukum cambuk, tetapi dengan kasih yang menembus salib.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat 17. Jangan biarkan bangsamu menjadi seperti Iran. Jangan biarkan negerimu menjadi seperti rezim Ayatollah. Yang haus kuasa, yang menghukum dengan firman, tapi tidak mengenal Tuhan dari firman itu. Karena jika kita tidak bertobat, kita bisa menjadi agama yang mematikan kasih. Dan Tuhan akan bertanya, di manakah kasihku di tengah ibadahmu? Di manakah salibku dalam khotbahmu? Tulis di komentar, aku tidak memilih agama, aku memilih Yesus. Bagikan video ini, sebab dunia sedang dibutakan oleh sistem, dan hanya Yesus yang bisa membuka mata mereka. Karena terang itu sudah datang, dan waktunya sudah sangat dekat. Maranatha, Yesus segera datang. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman di mana banyak orang menyebut nama Tuhan, tapi tidak pernah mengenal Dia secara pribadi. Mereka fasih berbicara tentang hukum, tapi hatinya jauh dari kasih. Mereka membangun sistem atas nama surga, tapi dasar bangunannya adalah ego manusia. Lihat Iran, bukan hanya karena rudalnya, bukan hanya karena pemimpinnya, tapi karena itu adalah cermin bagi kita semua. Cermin dari apa yang terjadi saat manusia memuliakan agama, tapi menolak anak Allah. Negeri itu menyebut nama Tuhan setiap hari, namun tangan mereka menumpahkan darah setiap malam. Mereka memenjarakan orang-orang yang mengasihi Yesus. Mereka menghukum mati orang yang bertobat. Mereka membakar kitab suci. Mereka mendidik anak-anak untuk membenci sebelum belajar mengasihi. Dan mereka berkata, kami melayani Allah. Tapi Tuhan menjawab, iblislah yang menjadi bapamu. Karena yang lahir dari kebencian bukan dari surga. Yang lahir dari penindasan bukan dari Roh Kudus. Yang memerintah dengan cambuk tapi tidak mengenal belas kasihan. Tidak pernah berjalan bersama Yesus. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi di Iran bukan cerita jauh di sana. Itu adalah peringatan nubuatan bahwa dunia ini sedang digiring kepada sistem yang memakai nama Tuhan, tapi menolak kebenaran anaknya. Dan jika kita tidak berjaga-jaga, kita pun bisa tertidur dalam sistem yang sama. Sistem yang mengagungkan peraturan, tapi membungkam belas kasihan. Sistem yang bangga dengan moralitas, tapi tidak punya hubungan dengan pribadi Yesus. Kita bisa menyebut nama Tuhan, tapi hidup kita dipenuhi kebencian. Kita bisa menyanyikan lagu pujian, tapi hati kita dipenuhi kesombongan rohani. Inilah waktunya untuk bertobat, untuk membersihkan hati, untuk memilih kembali jalan yang sempit, bukan jalan besar penuh sorotan, tapi jalan kecil yang menuju salib. Karena hanya salib yang menyelamatkan, bukan sistem, bukan agama, bukan syariat, bukan tradisi, hanya salib, hanya kasih, hanya Yesus. Iran adalah nubuatan hidup tentang masa depan dunia ini. Semakin banyak bangsa akan meniru sistem itu, mengatur hidup manusia dengan aturan rohani buatan tangan, tapi tidak pernah mengenal kasih yang sejati. Itulah sebabnya Yesus tidak datang membawa agama, Ia datang membawa kerajaan. Kerajaan yang tidak dibangun di atas rasa takut, tapi dibangun di atas kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat 17. Jangan biarkan bangsamu menjadi seperti Iran. Jangan biarkan negerimu dikuasai oleh orang-orang yang memakai nama Tuhan, tapi tidak pernah hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan hatimu menjadi keras seperti batu, hingga tidak bisa lagi menangis melihat ketidakadilan. Jangan biarkan suaramu dibungkam oleh sistem, karena dunia ini perlu mendengar suara orang yang berapi-api untuk kebenaran. Dunia sedang dibutakan, tapi kamu dipanggil untuk menjadi terang. Dunia sedang dicekik oleh sistem,
Tapi kamu dipanggil untuk membawa angin Roh Kudus. Dunia sedang menolak salib, tapi kamu dipanggil untuk mengangkatnya tinggi-tinggi. Meskipun kamu dihina, dicaci, ditinggalkan, maka tulislah di hatimu, aku tidak memilih agama, aku memilih Yesus. Tulis itu di komentar, sebarkan dengan keyakinan. Karena kamu bukan pengikut sistem, kamu bukan budak aturan, kamu adalah anak dari raja di atas segala raja, pewaris kerajaan yang tak tergoyahkan. Bagikan video ini, karena dunia sedang kelaparan akan kebenaran, dan hanya Yesus yang dapat membuka mata mereka yang buta oleh sistem. Karena terang itu sudah datang, dan kegelapan tidak akan bertahan lama lagi. Hari-hari ini adalah hari penggoncangan terakhir, dan setelah semuanya diguncangkan, hanya satu hal yang akan tinggal, kerajaannya. Dengarkan suara Roh Kudus yang berseru, bangkitlah kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Efesus pasal 5 ayat 14. Maranatha, Yesus segera datang, dan saat dia datang, biarlah dia menemukan hati kita masih menyala karena kasih kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu.
Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.